Wah, budak. Seneng liat. Semoga tahun depan jualan sapinya laris manis. Amin. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Di Arafah di Arab nih. Nah, itu tuh Megalodon tuh. Megalodon tuh di bawah keliling tuh. Iya, Megalodon iya. Gua ambil gambar dulu. Oh, ini ada acara apa sih? Kenapa di sini? Bingung gimana? Sini, ini Megalodon. Oh, ini dia. Jalannya gitu ya. Ya. 3, 2, 1, roll. Saya pegang aja, Pak. Oh iya. Saya ada tayangan. Ya, Pak Haji, ada apa nih datang ke kediaman Bang Atta sendiri? Ya, saya diundang secara pribadi oleh Atta Halilintar berkenaan dengan beliau membeli beberapa ekor sapi kurban di asosiasi yang saya pimpin. Jadi saya dari Kerawang langsung menuju ke rumah Atta Halilintar untuk menengok kondisi sapinya sehat atau tidak, seperti itu. Itu maksudnya asosiasi, boleh jelaskan Pak, ini asosiasinya apa? Asosiasi Peternak dan Penggembuk Sapi Seluruh Indonesia. Oh iya. Jadi keanggotaan kita, kalau bicara farm mungkin ratusan farm dari keanggotaan APPSI ini. Jadi memang koleksi sapinya rata-rata untuk kelas kontes kalau kami itu. Jadi APPSI ini asosiasi yang kita dirikan lebih terfokus untuk menyelenggarakan event atau kontes sapi terbaik di Indonesia. Tujuannya untuk mengangkat sapi-sapi berkualitas supaya harganya bisa meningkat lah, tidak hanya dinilai berdasarkan karkas atau daging sapinya saja, seperti itu. Tadi ngeliatnya gimana, Pak? Pak Haji ngeliat sapinya apa? Ya alhamdulillah, itu Megalodon tuh saya lihat memang sapinya cakep, cuman dia belum sempat untuk ikut kontes. Rencananya kami akan adakan kontes tuh di Kerawang. Kerawang tuh menjadi pusat untuk APPSI. Jadi kantor pusatnya di situ, kita ada gedung pertemuan di milik APPSI juga, kita ada farm induk APPSI, kita juga punya pasar hewan APPSI di Kerawang Barat. Nah, rencananya Megalodon ini akan ikut dalam kompetisi di bulan Juni tahun ini. Tapi berhubung adanya PMK, kita mengikuti anjuran dari pemerintah, penyelenggaraan kontes kita mundur sampai waktu yang ditentukan nanti. Nah Pak, tadi yang menarik dari Pak Haji Dadang sendiri membawa piala untuk Piagam Bang Atta. Ya, Nah, ini apa? sebenarnya saya membuat trofi ini bentuknya sebagai kenang-kenangan. Jadi kenang-kenangan saya pribadi sebagai ketua umum di APPSI, saya membuat 2. Jadi memang ini limited edition lah. Nah, ini dari anggota-anggotanya sendiri ya Pak? Oh iya, Dadang, ini ya? anggota-anggota APPSI juga. Jadi kita sementara ini membuat cenderamata atau kenang-kenangan trofi itu untuk orang-orang pilihan dari customer atau pembeli sapi kurban milik APPSI. Yang pertama kita berikan sama siapa ini, Saudara Lebir, kita kasih ke Irfan Hakim ya. Oh, Mas Irfan Hakim pertama. Yang kedua untuk Atta Halilintar. Ya semoga menjadi berkah semuanya. Nah Seperti ini itu. kedepannya apakah APPSI ini akan selalu menyediakan sapi-sapi yang up-nya Pasti, sampai karena konsentrasi kami itu di event Pak, atau penyelenggaraan kontes sapi yang kategorinya berkualitas dan berbobot pastinya berat lah. Sebenarnya ada sapi terberat tuh namanya Bima Sakti ya, tapi ya itu dia ownernya itu namanya Mas Priyo Santoso, itu wakil ketua saya, posisi di Kediri. Jadi waktu pas kemarin COVID, beliau terserang COVID dan tidak tertolong. Jadi sapinya ikut dikurbankan seperti itulah. Oh begitu. Bobotnya hampir nyaris 1,5 ton dan sapi terbesar sepanjang sejarah yang ada di Indonesia.
Tapi tadi sempat melihat kondisi Megalodon sendiri, kesehatannya gimana? Bagus Pak, tidak ada masalah. 3 ekor sapi ini kalau saya lihat semuanya layak untuk dikurbankan secara syariat Islam. Berarti APPSI sendiri selalu mengikuti itu? Iya. Pengetesan? Untuk yang sapi-sapi kurban ini, kita setiap daerah ada korwil masing-masing. Jadi ada pendelegasian dari saya untuk beberapa anggota untuk menilai apakah layak sapi ini untuk dijadikan hewan kurban atau tidak. Dan dari seluruh keanggotaan APPS ini tidak ada yang bermain masalah timbangan ya. Kita tidak ada mau ada istilah bicara bohong atau dusta. Apalagi ada yang bilang bahwa ada sapi bobot 1,7 ton, 1,6 ton, 1,5 pun nyaris nggak ada. Bima Sakti aja pas habis diberi makan atau dicombor baru dia bisa tembus 1,5 ton. Tapi kalau kosong perut paling hanya sekitar 1,4 saja. Jadi bohong kalau ada yang bilang 1,5 ton, apalagi ada yang 2 ton, itu bohong. Di dunia pun belum pernah ada. Pak, apakah ATA ini akan diikut sertakan dalam organisasi Bapak? Itu dia. Kenapa saya sekarang hadir ke Jakarta? Beliau berkenan untuk masuk dalam keanggotaan APPSI. Beliau pun akan aktif dalam kompetisi nanti seluruh kegiatan APPSI. Berarti indikasinya mungkin Atta Halilintar ini akan mungkin ya, insya Allah akan mempunyai beberapa farm atau apa. Yang pasti dia ada keinginan untuk memelihara sapi atau beternak sapi. Nanti akan kita arahkan sapi-sapi berkualitas itu seperti apa. Tapi memang dari Bang Atanya sendiri ada keinginan untuk punya seperti itu. Makanya saya mampir ke sini, saya tengok beliau, saya serahkan seragam APPS ini. Batik APPS ini kita tidak perjualbelikan. Khusus anggota. Ya, jadi semalam tadi malam kita sempat ada meeting Pak. Pejabat-pejabat khusus di APPSI, apakah layak Atta Halilintar itu untuk kita berikan kemeja batik APPSI itu. Selain Atta mungkin belum ada. Belum ada. Termasuk Mas baru Irfan Atta Halilintar juga. Satu lagi Bupati Jember kemarin waktu ada event di Jember Pak. Kalau sekitar bulan apa ya? Februari ya? Iya. Kontes di Jember tuh bulan Februari ya. Itu kami setiap mengadakan kontes skalanya selalu nasional Pak. Maret ya, bulan Maret ya. Jadi Bupati Jember itu sahabat saya Pak Haji Hendi ya. Beliau berkenan masuk dalam keanggotaan APPSI. Maka kita berikan seragam batik APPSI untuk beliau. Berarti Bang Atta sudah diberikan batik itu sudah menjadi anggota? Sudah, tinggal dia nanti secara pribadi mungkin mendaftarkan untuk memiliki KTA APPSI. KTA APPSI ini unik, dia tidak bisa dipalsukan. Karena nggak minta itu KTA APPSI Pak Haji. Jadi KTA APPSI ini ada barcode-nya Pak. Barcode ini fungsinya dia bisa untuk pembayaran etol, untuk pembelanjaan di Alfamart atau Indomaret, atau untuk yang parkir yang menggunakan Ya, palang e-money itu. lah ya. Oh ya. Nah ini ada. Nah ini yang seri gold Pak. Seri gold itu seri Gajah Mada. Selanjutnya mungkin akan kita keluarkan serinya di Penogoro Pak. Jadi kita ambil dari para pahlawan kita, senior-senior kita yang pemersatu untuk bangsa. Pertama kita seri Gajah Mada warnanya gold. Kedua warnanya silver itu serinya di Penogoro. Yang ketiga seri Sudirman warna silver, merah putih selanjutnya. Untuk Bang Atta sendiri nanti bakal dikasih? Dia gold Pak, jelas Pak, karena kita memberikannya kemeja ini seri gold namanya. Seri gold. Dan ini limited edition. Seperti itu. Oke, Pak, terakhir mungkin Bapak ngelihat sekarang sapi-sapi APPSI itu jadi viral gimana? Begini Pak, sebenarnya untuk pendirian APPSI ini kita terdiri dari beberapa YouTuber. Awalnya hanya ada sekitar 20 YouTuber tentang persapian di Indonesia. Mereka bergabung dengan saya untuk membentuk Asosiasi Peternak dan Pengebuk Sapi Indonesia atau APPSI. Jadi memang setiap kali ada event dimanapun selalu viral. Bahkan ada salah satu contoh YouTube kita waktu kontes pertama di Kerawang itu tembus sampai dengan
38 juta viewer atau 38 juta penonton. Jadi seperti itu. Terima Ya, kasih banyak. makasih ya. Maaf, dengan siapa namanya? Dengan Aldi. Algi. Iya. Algi? Saya- Algi doang atau? Aldi aja. Algi ya. Abang, kalau boleh tahu abang ini dari peternakan sapi apa nih? Kebetulan saya tergabung di APPSI, Hmm. salah satu asosiasi peternak dan penggemuk sapi Indonesia yang dinaungi ketua umum saya ke Pak Haji Dadang sebagai ketua umum. Nah, terus kebetulan saya ada di Korwil DKI Jabar Banten yang diketuai sama Pak Subahan untuk Korwil Jabar Banten. Oh, nama peternakan abang sendiri mana? Kalau yang di kandang kita kebetulan saya kasih namanya itu Istana Lembu Farm sih. Istana Lembu Farm. Nah, ini yang menarik bang. Nah, Iya. Megalodon akhirnya jatuh ke atas. Nah, yang membuat Bang Agil sendiri yakin Jadi harus dia yang memegang. sebenarnya sih kalau saya pribadi ya, itu kan semua karena Allah ya. Karena semua udah Allah kasih jalan. Terus saya juga nggak menyangka sih, alhamdulillahnya diambil sama Bang Atta, dipercaya sama Bang Atta untuk dijadikan hewan kurban sih. Ya intinya semua karena Allah lah. Bisa seperti ini, Bang Atta bisa ambil tuh, ya semuanya kasih izin Allah. Kita sebagai manusia cuman bisa menjalankannya aja sih sebenarnya. Gitu Bang, sih. Sapi itu kan abang rawat ibarat kata tidak sebentar ya sebelum ke betul. Bang Atta ya. Berarti kan dia punya karakteristik Iya, sendiri. Iya. Biasanya hewan kurban itu akan memilih siapa yang akan mengorbankan. Itu ada nggak sih ciri-cirinya dari Megalodon pada Kalau- saat Atta datang? Mungkin kalau ciri-cirinya karena mungkin udah jodoh kali ya Bang ya. Mungkin alhamdulillah kan kita rawat dia dengan kasih sayang, terus kita rawat dia dengan kita kasih yang terbaik, dari perawatan yang terbaik, dari pakan yang terbaik. Ya alhamdulillah dia juga ngasih hasil yang terbaik buat kita semua gitu. Akhirnya dibeli sama orang yang terbaik juga gitu. Jadi ya menurut saya mungkin memang udah jodoh sih ya. Mungkin salah satu jodoh sih. Nah, hari ini datang ke rumah Bang Atta terus kembali melihat si Megalodon gimana Bang? Alhamdulillah ikut seneng karena semakin hari semakin sehat kelihatannya. Terus Bang Atta juga rawat dengan penuh kasih sayang ya kalau saya lihat tadi kan. Terus sampai semuanya tuh ikut membantu gitu karena memang Bang Atta kan pengen kasih yang terbaik ya. Jadi dia pengen kasih yang terbaik, perawatannya juga yang terbaik sih. Sejauh ini sih yang saya lihat sih ya, seperti itu sih. Ada memberikan tips nggak sih ke Bang Atta sendiri Untuk menangani karakteristik si Megalodon itu? Kalau tips untuk Bang Atta sih saya rasa cuman yang saya lihat sih karena Bang Atta juga udah sayang kali ya, jadi udah klik aja sih kayaknya gitu sih. Soalnya saya lihat beliau memang senang sama sapinya, terus sayang sama sapinya ya. Alhamdulillah sapinya juga nyambung gitu loh. Gitu. Karena kan memang Megalodon sendiri ini kan memang dia aktif sebenarnya tuh. Dia aktif, terus dengan bobot dia yang udah besar juga dia masih aktif banget. Nah tapi setelah dipegang sama Bang Atta ya dia juga kayak nurut aja sih kalau yang saya lihat gitu. Nggak yang gimana sih gitu. Alhamdulillahnya kayak gitu. Kabarnya Megalodon ini sempat mau dikonteskan tapi akhirnya jatuh ke Atta nih. Ah, Gimana iya. sih Bang? Sebenarnya itu kan kita sebelum ada PMK ini kan mau ada kontes di Kerawang. Cuma karena ada wabah PMK akhirnya kontes kita batalkan demi keselamatan semuanya lah. Nah, akhirnya nggak jadi ya. Nah, nggak jadi kontes, tiba-tiba malah jadinya kontesnya di rumah Bang Atta nih. Bukan di Kerawang, malah di tempat Bang Atta nih alhamdulillah ini. Tadi kan ada informasi Atta sendiri masuk ke anggota APPSI ya. Iya. Nah itu gimana sih menurut Bang Ali sendiri? Menurut saya pribadi mah alhamdulillah banget Bang Atta bisa menerima kita semua, terus mau bergabung dengan anggota PPSI karena dengan masuknya Bang Atta harapan saya bisa membangkitkan semangat para peternak sapi Indonesia, khususnya peternak yang sedang mengalami kasus PMK ini nih, karena PMK kan luar biasa banget nih, PMK luar biasa banget, jadi banyak peternak itu yang ya ngedown lah, Iya. drop kan karena kondisi PMK. Ya harapannya bisa semangat lagi lah gitu. Dengan hadirnya Bang Atta semoga bisa membawa efek yang positif lah buat kita semua lah. Kalau tadi pertemuan tadi apa aja sih Bang yang jadi pembicaraan dengan Bang Atta dengan pengurus APPSI sendiri? Kalau hasil pertemuan tadi sih yang kita bahas sih hanya ini aja ya, silaturahmi antara Bang Atta sama ketua umum kita sih, karena sama kita memberikan apresiasi lah ke Bang Atta lah, karena beliau sudah mau bergabung dengan kita, jadi ada apresiasi buat beliau. Bang, arti Megalodon sendiri apa sih?
Kalau megalodon kan sebenarnya kan ikan yang Ikan hiu yang yang- besar ya. ya. Ikan hiu yang besar. Nah, karena itu hiu dan hiunya juga kan udah nggak ada katanya sekarang. Nah, kita ganti jadi namanya tuh karena besar mungkin ya. Ya jadi ininya apa namanya? Sapi yang besar sih gitu. Karena kan nama megalodon itu sendiri memang sudah ada namanya sebelumnya dari pemilik sapi yang sebelumnya. Jadi pemilik sapi yang sebelumnya itu dari Gunung Kidul. Mungkin kalau misalnya bisa dicek itu ada nama kandangnya apa ya, di IG-nya tuh kandang Jurassic. Nah itu awalnya memang dari sana. Nah kita dapat dari sana, ya memang kita murni nggak kita rubah namanya. Jadi menurut kita memang itu masih bagus, ya kenapa nggak kita lanjutin aja gitu. Memang kita ngikutin dari awalnya aja sih nama sapi. Ini berarti sapi terbesar ya Bang? Untuk Jawa Barat mungkin iya, salah satu sapi terbesar untuk Jawa Barat ya, karena banyak teman-teman sapi yang lain kan udah banyak yang terdampak PMK ya. Nah jadinya mungkin megalodon salah satu jadi sapi yang terbesar yang ada di Jawa Barat saat ini. Dan kabarnya Istana Lembu ini tidak hanya Bang Atta, sampai orang nomor 1 di Ya. Indonesia. Nah alhamdulillah Iya. nih, alhamdulillah banget kita dipercaya sama Allah, dikasih izin sama Allah. Pak Jokowi juga alhamdulillah tahun ini juga ngambilin Pak kita. Alhamdulillah dapat kepercayaan lah. Nama sapinya Pak Jokowi? Dino kebetulan. Siapa? Dino. Oh Dino. Wah, berarti udah komplek Jurassic bener deh Iya, itu. gitu. Nah itu memang ya alhamdulillah Bang, semua kan karena Allah ya, kita sebagai perantara manusia di dunia ya tinggal ngasih yang terbaik aja sih. Beratnya Dino sendiri Sekitar 1,1. 1,1. Karena Masih di bawah megalodon ya? Iya, kebetulan saat yang di kanan tuh yang terbesar memang megalodon. Megalodon. Tapi sempat nggak sih Pak Jokowi itu sempat juga melirik megalodon? Enggak sih, karena kan Nggak sempat ya? kebetulan gini, memang Pak Jokowi itu kan ada beberapa sampel sapi yang memang sudah diambil, sampel darahnya, terus kotorannya segala macam udah diambil untuk diuji lab lah. Nah setelah diuji lab keluar hasilnya, nah terus akhirnya timnya Pak Jokowi sendiri memilih salah satu Si sapi yang Dino ini. terbaik ini ya, Dino memang salah satu yang terbaik. Melihat akhirnya si Megalodon ini menjadi viral lah ya. Bisa dibilang setelah jatuh ke Bang Atta akhirnya viralnya kemana-mana, gimana? Ya alhamdulillah sih Bang, ikut senang juga sih, ikut senang, terus mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semua, karena kan dengan sapi ini semoga bisa tambah semangat lagi nih Bang untuk bisa peternak sapi yang bagus-bagus, terus bisa menghasilkan sapi-sapi yang bagus kan, bisa bermanfaat kan untuk semuanya lah. Ini ada megalodon selanjutnya nggak Bang? Terakhir, Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ciptakan megalodon berikutnya, mudah-mudahan. Harga megalodon ya Wah kalau kayak gitu kayaknya privacy Nah, kali itu Bang sih. ya, karena kan kita nggak enak sama Bang Atta. intinya ratusan juta lah ya Mas. Pokoknya ada lah. Pokoknya ada lah gitu. Oke, siap Mas Agil, terima kasih Siap, banyak terima Mas kasih. Agil. Oke Mas, Ya, dengan Mas siapa Mas? saya Joko Susanto, owner Lembu Benggolo Mas, yang di Banyumas, Jawa Tengah, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Lumbir, Desa Kedung Gede. Jadi saya punya kandang sapi di sana di Lembu Benggolo itu Mas. Jadi nama farm kita itu, nama kandang kita Lembu Benggolo. Oh, Lembu. Lembu Benggolo Sida Mulia. Nah, ini yang menarik nih. Bener kalau Mas ini pemilik, maksudnya yang mengasuh si Wisang Geni dari Bener Mas. Jadi nggak dari kecil ya. Jadi ada setahun yang lalu lah, kurang lebih 1 tahun yang lalu kita yang mengasuh Wisang Geni di kandang kita Mas. Sampai sekarang bobotnya itu alhamdulillah udah mencapai 13 up, 1,3 ton up. Jadi mungkin teman-teman media juga kan ngelihat posturnya dan kondisi Wisang Geni saat inilah, itu bisa dilihat di di media-media teman-teman media yang lain itu Mas. flashback sedikit Mas, maksudnya pada saat Mas Irfan Hakim sendiri menemukan Wisang Geni itu gimana sih? gimana, hashtag atau melalui apa tuh? Iya. Jadi kan Mas Irfan itu tahun yang lalu ya, dia dapat sapi yang grandong. Grandong, Masnya ya grandong betul. yang hitam. Nah pemilik grandong itu kan salah satu teman saya, ya kayak udah seperti saudara lah bagi saya, itu sama-sama peternak di Jawa Tengah. Nah pada saat itu Mas Irfan itu mungkin udah mencari sapi kemana aja, karena kan teman kita ini si Hermawan itu kandangnya Setiapam.
Oh iya, Nah, iya. nama tahu. kandangnya Setiapam. Dia sudah berhenti pemasaran pada waktu itu karena kondisi saat ini ya PMK itu beliau udah habis sapinya itu. Ditelepon Mas Irfan tuh telepon tolong lah gimana caranya, yang penting saya ngikut Mas Hermawan gitu. Nah, Mas Hermawan pada awalnya ragu juga apa Wisanggeni saya jual atau tidak kan, karena kan salah satu sapi kesayangan saya Mas. Ada beberapa sapi kesayangan saya termasuk Wisanggeni. Itu Mas Hermawan itu agak ragu-ragu, tapi akhirnya dia telepon saya, kontak saya, ngobrol dengan saya. Ya yang penting kalau memang dia jodohnya, dan saya minta ini terbaik lah untuk si Wisanggeni, karena kan sapi itu kemuliaannya ada di saat dia dipotong di Idul Adha. Dan sebelumnya mohon maaf, memang saya sudah pasrah juga, pasrah ke Mas Hermawan ini, kalau Wisanggeni harus dikorbankan tahun ini, carikan orang yang terbaik ke Wisanggeni ini. Terus, Nah, ini yang menarik Mas, maksudnya sampai Mas menentukan bahwa udahlah yang terbaik itu ya udah Mas Irfan gitu. bukan. Apa nih? Jadi saya menurut yang punya. Oh, menurut yang punya. Yang punya Wisanggeni juga bukan saya Mas. Oh gitu. Jadi pemilik aslinya ya Tuhan juga kan, Allah juga kan. Jadi saya juga bukan, saya hanya dititipkan. Jadi biarkan Allah yang menentukan kemana Wisanggeni harus diberikan atau di apa namanya, ya di lepas lah, dialih tangan lah. Ya jujur aja pada waktu itu ada beberapa sih. Teman-teman ada beberapa, si A, si B, si C, mungkin ada yang ya di atas bakat, ada gini. Tapi memang karena ini posisi sapi itu bukan sapi yang saya beli untuk dipelihara hanya sekedar dipelihara, memang sekedar ada kesayangannya. Ya saya minta pilihan juga, maksudnya dalam arti kata ya Allah siapa ini yang harus berhak menerima Wisanggeni. Ternyata dalam hati saya itu terpilih ke Mas Irfan. Itulah intinya gitu. Jadi saya merespon permintaan Mas Hermawan. Tadi maksudnya salah satunya kan Irfan. Ada nggak artis lainnya sebelum Bang Irfan Ya, menawar? banyak, Mas. Artis. Ada Menawar beberapa. artis. Salah satunya? Ada juga, cuman kita nggak berani, ada juga. Ada yang pangkat, ada yang mungkin salah satu, ada beberapa lah. Makanya kan saya pada waktu itu, ini baru saya buka loh Mas, maksudnya ada di, saya nggak berani kan membuka itu semua, khawatirnya ada persaingan atau apa, saya kan nggak berani. Jadi intinya ada beberapa, dan itulah saya bilang tadi itu, di saat masuknya teman-teman tersebut untuk mengambil Wisanggeni, saya juga minta petunjuk dari yang punya, kira-kira ke siapa hati saya, karena kan bagi saya itu pasti hati dong. Tuhan itu di hati kan, nggak di pikiran. Kalau di pikiran saya nggak berani. Kalau di pikiran pasti siapa yang ngasih duit banyak. Iya betul. Oh, Nah, betul itu. kalau di pikiran saya pasti nafsu. Siapa yang lebih besar memberikan uang terbesar. Makanya saya bilang ini bukan ijab jual beli ya bagi saya kan, karena apa? Ya memang udah pilihannya yang punya Allah. Wisanggeni tersebut, yaitu Allah kan, kemana Wisanggeni harus diberikan. Artinya jual Wisanggeni ini diserahkan ke Bang Itan tuh bukan melalui harga ya, hati ya, melainkan hati ya. Karena ada beberapa yang milih untuk dia, karena maaf Mas, kadang-kadang kan orang-orang tertentu kan, karena Wisanggeni ini bagi saya, bagi teman-teman netizen atau pembaca mungkin ya biasa aja sapi, tapi bagi saya ini istimewa. Postur dari sapi lokal, ini sapi lokal loh Mas. Bisa sebesar itu, bisa sebobot itu, dan bagi saya paling istimewa itu. Jadi kalau saya kasih harga itu nggak akan nutupin Mas, nggak akan yang mampu beli kalau kasih harga. Ini yang menarik Mas, maksudnya mas sendiri kan dari merawat si Wisanggeni ini dari, berarti tahu dong maksudnya posturnya, ciri-cirinya dia ketika dia apa namanya, mungkin nggak pada saat si Irfan Hakim datang itu Wisanggeni memberikan tanda yang Respon. akhirnya gitu. Bukan main tandanya Mas, saya nggak memuji teman Mas Irfan, mohon maaf kalau ada ketersinggungan dalam teman-temannya. Saya tidak memuji Mas Irfan. Wisanggeni itu karakternya itu tidak seperti karakter sapi biasa. Dipegang, bukan saya memuja hewan, enggak ya Mas. Memang setiap manusia juga karakter beda-beda, hewan juga karakternya beda-beda. Wisanggeni itu galak Mas, dipegang kepala tapi di saat Mas Irfan masuk, walaupun awalnya mungkin ada agak sedikit perlawanan, tapi begitu dipegang dia nurut, di situ saya lebih los, lebih ikhlas lagi. Memang pilihannya, memang kan kita pasrah sama Allah, ya Allah ini
kalau memang orang ini terbaik menurut engkau untuk Wisanggeni, maka mudahkanlah. Kalau tidak ya Ya kan ada bahasanya kurban sendiri bisa memilih ke siapa yang akan mengorbankannya gitu. bener Mas. Gitu. Jadi Nah ini terlihat ciri-cirinya di Wisanggeni ini. begitu dia masuk, beliau itu bisa meluluhkan Wisanggeni. Makanya hati saya los, saya plong. Sampai tadi banyak hal-hal yang beda itu antara saya dan Wisanggeni itu. Maksudnya ada persamaan antara saya dengan apa ya, persamaan dengan Mas Irfan gitu Irfan, loh, masih ya. chemistry-nya. Tadi kan saya juga dari rumahnya Ya. Mas Irfan ya. Beliau minta Mas Joko tolong kalau sebelum Wisanggeni untuk dikorbankan datang ke rumah ya, main gitu kan, maksudnya ngelihat dulu lah. Karena mungkin Sabtu atau Minggu saya belum tahu juga itu akan dikembalikan ke yang punya aslinya. Dan bukan main, saya itu terharu itu dibuatkan tempat, terus sama Mas Irfan itu lulut, bahkan tadi dilepas mau pulang sendiri ke kandang, baru beberapa hari adaptasi yang bukan main Mas. Itu segitunya ya beradaptasinya ya Nanti ngelihatnya. mungkin Masnya bisa, ya mohon maaf saya mungkin agak nyedup, mungkin bisa dicek di The Hakim itu kan, di Ya, channelnya ya, beliau itu dilepas, putar balik sendiri Mas ke kandang. Jadi apa ya, saya bahasa ini ya, sosok Wisanggeni itu di kandang saya pada waktu pertama datang itu adaptasi bisa seminggu sampai 10 hari Mas. Makannya di situ tadi makannya suatu gerobak tuh habis. Woi. Terus rumputnya apapun. Ya. Dan memang salah satu saya apresiasi itu ke perawat. Oh ya. Namanya Mas apa tadi? Mas Yalah Ya, perawat adalah lah. perawat sapi. perawatnya itu dia mandi Wisanggeni, kotorannya gitu mau keluar, dia tampung Mas. Ditadangin. Biar nggak kena deh, ditampung terus dibuang sih, maksudnya. Iya maksudnya supaya Cara- tidak bercampur sama makanan. Cara dia merawat sapi istimewa itu, Mas Walid. Cara dia merawat sapi itu istimewa Pak. Makanya begitu saya masuk kaget. Wisanggeni anteng, dipegang tenang, enggak berubah itu tidak. Terus begitu dia dikeluarkan, dikeluarkan dari kandang, pulang sendiri Mas. Saya bingung, itu sapi galak. Mungkin setahun yang lalu ada YouTube itu penguploadan pada waktu pembelian Wisanggeni. Oh, iya. Mungkin Wisanggeni ada harga itu saya beli kan, ini saya sebut ya Mas, harga 200 juta pada waktu saya beli. Itu mau masuk ke truk, turun lagi, itu ngamuk. Nah tadi di situ Mas, dilepas jalan balik ke kandang. Udah, Saya sampai maksudnya udah jinak banget gitu. itulah, saya tidak memuji seseorang, tapi saya memang salut kepada beliau. Maksud dalam arti kata, begitu gampangnya meluluhkan hewan yang mungkin bisa bilang agak beringas. Mas ngelihat perlakuan Ivan sendiri ke Wisanggeni sampai membuatkan satu kandang yang lumayan wah lah, bisa dibilang mewah lah gitu. Ada tulisannya Nah. lah gitu, Wisanggeni gitu. Sampai dibikinin dibilangnya gazebo lah ya, gazebo Gazebo. yang mewah untuk Wisanggeni Ya, sendiri gimana? Bagus lah ada Wisanggeninya. Nah. Ya satu hal, saya sendiri iri. Serius, saya sendiri iri Mas. Irinya apa? Saya penyayang dia, saya yang merawat dia selama 1 tahun. Apapun sampai saya korbankan sesuatu untuk bisa dapat dia itu lah, maksudnya gitu. Saya nggak memberikan sampai Perlakuan yang segitunya, seperti perlakuan itu. mewah sampai tempat, mungkin ya tempatnya bagus. Maksudnya tembok saya kasih kipas, saya kasih apa, memang benar ya, saya kasih seperti itu. Tapi begitu ngelihat posisi Wisanggeni saat ini di rumahnya Mas Irfan, Wah, jauh kemana-mana. saya iri Mas. Saya iri kenapa? Ya bukan masalah, oh iya dia banyak duit, Iya, bukan, bukan, tapi tapi bukan itu. Cara dia Cara menspesialkan cara gitu. dia menspesialkan sapi itu atau menspesialkan hewan yang sudah dibeli, padahal kalau dipikir, maaf ya Mas, maaf, saya punya duit nih, saya beli sapi itu, korbannya yang terbesar nih duit, habis itu udah kamu urusin, potong dia. biasanya gitu. nanti Biasanya dia seperti nunggu itu. dibawa itu loh. Iya, biasa Tak, seperti itu. bener loh Mas, nggak tahu dia apa, tapi di rumahnya Mas Irfan itu dirawat sampai ada dipanggilkan dokter, di swab, ada perawat khususnya, ditempatkan yang keren, sampai dibuatkan nama Wisanggeni dengan lampu yang indah. Itu mungkin ada lah di channelnya. Dia bilang saya tidak memuji beliau, tidak saya memuja-muja beliau, tapi
itu yang real saya lihat ke beliau, dan orangnya memang just banget, ramah banget. Nah, nih apa yang menarik sedikit, kan Mas tahu maksudnya antara Mas Irfan dan Mas Atta Halilintar sendiri sapinya gede-gedean nih. Iya. Nah, ini apa dari Mas sendiri ngelihatnya gimana nih? Ya, Kan sempat kecewa juga Mas Irfan pada saat berebut Megalodon tidak dapat, akhirnya dapat Wisanggeni, mungkin yang lebih baik atau gimana? bukan sih, sekarang gini Mas. Kecewa tidak kecewa saya juga nggak tahu ya. Setiap orang berkorban tinggal niatnya. Ah, Sampai Mas Irfan itu sempat ditanya oleh bapaknya atau mertuanya ya, beliau, mertuanya ya. itu tujuanmu apa? Ah, Kalau tujuanmu untuk gaya-gayaan, untuk Gaya-gayaan. sombong-sombongan, buat apa? Makanya sampai sekarang kan saya beli Wisanggeni, Mas Irfan beli Wisanggeni dari saya, itu kita silent masalah harganya. Karena ini bukan akad jual beli. iya betul. Bagi saya ini siapa pemilik sesungguhnya yang membawa dia untuk ke Ya. pemilik sesungguhnya lah, intinya seperti itu. Jadi saya silent untuk apa? Kalau nanti saya sebutkan harganya hanya sekian, di saat netizen atau pembaca atau orang lain ngerti, ya Irfan beli sekian, Mas Irfan kecewa, Kecewa, emosi, jadi mengurangi rasa ibadahnya. Kalau saya bilang harga tinggi, harga yang sesuai sama harga tinggi, itu nanti takutnya Mas Irfan jadi Iya, takabur ya. jadi takabur. Jadi intinya kalau teman-teman pada nanya harganya berapa, akad jual belinya nggak ada, tapi pengganti untuk makan dan perawatannya serta penebusannya pada waktu pertama kali saya bisa Wisanggeni, bawanya pakai gembolan ini. Nah, intinya pakai gembolan, jadi baju saya ini nggak muat intinya gitu. Intinya seperti itu Mas. Ya, Jadi untuk nominal pastinya itu ini nggak ada akad jual beli, jadi saya tidak berani menyebutkan berapa yang diberikan Mas Irfan kepada saya. Intinya pokoknya segini pokoknya. Full gini Mas, full gitu. Oke, Itu lah, Mas. terakhir Mas. Siap. Ini Wisanggeni ini bisa dibilang satu sapi yang akhirnya viral di tahun ini. Iya. Ya. Nah, next ke depannya apakah dari peternakan Mas sendiri akan mulai mengadakan maksudnya berikutnya. ya menciptakan Wisanggeni Wisanggeni berikutnya. Insya Allah Mas. Maksudnya Karena permintaan publik kan lumayan banyak nih tentang sapi-sapi yang up di atas 1 ton gitu. satu hal, memang niat kita kan Khairuna Sampa Omlinas ya Mas, bermanfaat untuk orang lain. Yang pertama itu, yang kedua menyemangatkan para peternak juga, enggak dari saya juga, orang peternak lainnya juga saya suruh. Ini loh, sapi lokal, sapi ini bisa dibeli oleh seorang toko atau artis. Kalian juga rawat sapi-sapi kalian, nggak menutup kemungkinan ada Wisanggeni di tempat yang lain. Ya. Wisanggeni tempat, dan saya juga berusaha akan menciptakan Wisanggeni berikutnya. Nah, cuman kan tidak akan ada Wisanggeni kedua. Maksudnya Iya, gini, betul. tidak akan ada Pengganti ya. Menggantikan. pengganti Wisanggeni. Tetap kalau masalah bobot akan ada. Iya. Akan kita ciptakan itu, tapi posturnya insya Allah ya ada yang lain ada. Karena apa Mas? Sapi di atas 1 ton itu biasanya penyakitnya di kaki, jadi sulit untuk menaikkan sapi sampai segitu besar itu, dan kita bisa itu. Nah, harapan Mas sendiri tentang yang Mas bilang penyakit kuku, mulut dan segala macam yang menyerang sekarang tuh gimana Mas? Maksudnya dari pihak pemerintah untuk peternak atau gimana? Oh iya, makasih banyak Mas. Itu ya benar. Saya disinggung masalah situ. Jadi gini, mohon perhatiannya lah dari pemerintah, dinas peternakan, dinas peternakan ya umumnya lah, Indonesia, pemerintah kita ini Indonesia ya, dalam arti kata perhatikanlah petani-petani itu kadang-kadang saya kadang-kadang sedih juga. Satu hal gini Mas, ada dia punya uang 10 juta, 12 juta membeli sapi. Dia pelihara, dia tiap hari, karena saya orang lapangan, saya tahu dia tiap hari kadang-kadang dia mengalihkan kegiatan lainnya hanya untuk nginget ngarit rumput. Banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan, tenaga, pikiran untuk merawat sapinya. Nah, saat ini ada wabah seperti ini, mereka kadang-kadang kena, sampai mungkin ada video-video lain itu nangis. Itu bukan karena kehilangan harta, bukan. Karena mereka itu rasa kasih sayangnya ke sapi tersebut. Nah, tolonglah perhatian pemerintah, khususnya pemerintah kita, setiap daerah, dinas pertanian setiap daerah itu diperhatikan lah. Jadi kalau memang ada petani-petani kecil ataupun itu
ada ganti ruginya lah. Kalaupun katanya ada, tolong pemerintah pusat itu tolong langsung terjun. Jadi jangan berkoar di, ya ini maaf ya Mas, jangan hanya ngomong di media atau di apa akan kita ganti 10 juta atau berapa katanya kan. Tapi pastikanlah 10 juta pemerintah ini benar sampai tidak ke petani tersebut. Saya belum pernah dengar di petani yang kena PMK khususnya di wilayah saya itu udah menerima itu. Tidak ada ya sama sekali. Bukan tidak ada. Jadi saya belum dengar. Mungkin dari pemerintahnya ada. Ada. Oh, iya. Jadi tidak sampai ya. Iya, masalah nggak sampai saya juga nggak tahu. Jadi belum. Jadi Intinya saya- ke petani itu belum jadi dapat. intinya saya minta tolonglah pemerintah pusat juga mengawasin benar tidak bantuan yang sudah diturunkan itu sampai kepada petani. Jadi masalah tidak ada atau belum sampai saya juga nggak ngerti itu. Intinya karena saya ngelihat di media itu mereka itu berbicara katanya ada bantuan sekitar Ya, 10 juta untuk para petani yang kena PMK Dampak. per ekornya. Nah itu tolong pastikan lagi bener nggak itu sudah Sampai ke tangan yang Nah bersangkutan. kalau sudah ya buktikanlah di media, sampaikan benar Bapak ini sampai Bapak ini dan sudah dialokasikan sekian triliun Ya, atau sekian betul. miliar untuk para petani-petani tersebut atau peternak-peternak tersebut. Jadi jangan hanya ini duit bagikan untuk ini, tolong dicek lagi. Ya. Contohnya saya nih minta ke staf-staf saya, anak buah saya dinas peternakannya atau sosialnya, ini dana anggaran untuk petani yang kena peternak yang kena PMK misalnya kan. Oke. Terus kita tinggal aja mau Kayak gimana kayak disampaikan mau apa, yang penting saya sudah sampaikan. memberikan. Nah, tolonglah perhatiannya. Udah belum ini laporannya ada. Seperti tadi saya beli sapi, habis itu hanya saya beli sapi terus habis itu ya udah mau dikorbankan jam berapa, tinggalin ya. jam berapa yang penting. Tapi saya pastikan bener nggak sapi kayak dikorbankan dan sampaikan dibagi-bagikan pada masyarakat. kepada masyarakat yang membutuhkan. Maksud saya itu. Jadi saya di Banyumas, wilayah Banyumas, khususnya di wilayah saya Lumbir itu ada 1-2 orang yang kena, bahkan di Adipala saya udah telepon, ada nggak perhatian dari pemerintah? Belum sih Bang. Nah, belum. Bukan nggak ada ya Mas. Iya, Nanti saya takutnya belum. nih Iya, salah lagi. masalah ngomong. media, bukan nggak Ya. ada, belum. Belum. Nah jadi tolong kalau memang itu sudah dialokasikan, tolong dipastikan. Intinya seperti itu. Dan vaksin ini juga ya mohon supaya kalau memang vaksin ini sudah dialokasikan, ya tolong menyeluruh lah. Karena yang saya tahu kan belum semuanya peternak di daerah saya itu sudah divaksin. Dan tolong dinas pekerja di lapangan atau pegawai di lapangannya yang menyalurkan vaksin tersebut juga diawasi. Jangan sampai ya ini maaf, ini bukannya sudah terjadi, jangan sampai ada manipulasi di situ dalam arti kata ya ini vaksinnya bayar Nah, itulah itu padahal harusnya ini dari pemerintah sendiri itu gratis. Yang ditakutkan dari peternak umpamanya bayar jawab Ya, namanya orang kampung ya Mas susah. gitu. Iya, namanya. Jadi jangan sampai itu dimainkan sama teman-teman di lapangan, tolong diawasin lagi. Oke. Jadi Mas, intinya dari sisi beliau yang ingin mudah-mudahan bisa bergabung dengan APPSI, Asosiasi Peternak Pengembangan Sapi Indonesia. Semangat. Oke. Dari ini apa? Kenang-kenangan dari Haji Dadang, Ketua Umum APPSI. Oke. Ya Mas. Siap. Saya bawa. Iya. Apa enggak sekalian aja berapa? Enggak apa-apa udah. Ini. Bawa ke dalam. Awas, gue mau tutup ini. Bu, gimana nih? Bawa aja. Bawa aja, taruh di dalam. Enggak kita bawa ya. Iya. Buat semangat peternak. Siap Pak. Rencana nanti Mas Atta. Oh, apa ini? Ini sebagai apresiasi kepada Mas Atta karena sudah membeli sapi-sapi korban dari anggota APPSI. Oke. Ini Mas Atta dulu Mas. Oke. Ya. Nanti kabarin aja, bilang sama security-nya kalau umpamanya kamu Nanti ketuanya aja masuk ke dalam. Ya. Ketua aja. Kita di sini aja nih Bang, apa ya? Oh, Bang. Foto Mas Atta. Oh iya. Saya masih dari perjalanan. Siapa? Dari Dengar aja tuh. Kamu Suban. Mobilnya apa-apa. Enggak apa-apa.